Menurut Rasya pribadi, hal yang menjadi faktor utama kecemasan atau stres yang Rasya alami itu biasanya pada saat Rasya menduga hal yang belum terjadi. Namun Rasya menduganya hal itu akan terjadi dengan tidak baik. Contohnya seperti saat ini, Rasya sedang menunggu hasil nilai ujian yang belum terjadi dan belum dikeluarkan. Namun terkadang Rasya terbawa pada saat suasana santai. Rasya teringat akan perjuangan Rasya menghadapi ujian tersebut. Rasya menduga-duga nilainya tidak sebagus yang Rasya pikirkan saat ini. Namun padahal nilai itu belum keluar. Nah, di saat itulah stres mulai muncul di benak Rasya. Ketika ujian praktik juga kita dihadapkan secara langsung dengan keadaan yang kurang mendukung. Seperti biasanya kita tidak pernah melakukan ujian berhadapan langsung dengan pasien dan dosen pengawas. Tiba-tiba 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua dihadapkan dengan ujian praktik tersebut. Nah, di saat itulah Rasya agak stres. Namun, stres itu bisa Rasya tampung atau Rasya tahan dengan cara belajar, kemudian memahami pendalaman materi. Itu saja sih yang bisa Rasya lakukan. Namun, cara itu sangat efektif dalam menekan stres yang terjadi pada saat itu. Kemudian, kecemasan dan tekanan akademik itu lumayan mempengaruhi kinerja Rasya di kelas atau dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Contohnya kita ingin membuat tugas laporan penelitian belum itu seperti saat ingin membuat makalah. Laporan pengkajian skripsi kakak yang dahulu, skripsi kakak yang lama. Kita yang belum pernah membuat skripsi, bahkan tiba-tiba saat itu disuruh mengidentifikasi di mana letak kesalahan skripsi tersebut. Stres yang Rasya alami lumayan berpengaruh pada saat mengidentifikasi skripsi kakak tersebut. Cara menghadapinya juga dengan cara meminta bantuan kepada dosen pembimbing. Kemudian perubahan pola makan, pola tidur, dan aktivitas sehari-hari sejak mengalami tekanan akademik itu berpengaruh. Apalagi pada saat pola tidur. Ketika Rasya stres, Rasya mengalami kesulitan tidur. Bahkan yang biasanya Rasya tidur jam 9-10, bahkan harus sedikit telat dan agak susah tidur dikarenakan hal tersebut. Untuk pola makan, Rasya masih kuat nafsu makannya. Dan aktivitas sehari-hari yang Rasya alami itu terkadang di atas, terkadang di bawah untuk polanya sendiri. Terkadang baik, terkadang buruk. Aktivitas yang biasanya Rasya jalani itu belajar di les. Terkadang Rasya tidak les karena masalah stres tersebut. Untuk dukungan dari teman, keluarga, kehidupan sekitar, dan mahasiswa atau teman, dan dari dosen juga Rasya mendapatkan dukungannya. Dimulai dari support,
kemudian bagaimana cara teman rahasia menghadapi rahasia dengan baik tentunya. Itu sangat berpengaruh dan berarti bagi rahasia ketika mereka memberikan dukungan itu semua. Untuk ada masalah, ada hal problem yang perlu segera diselesaikan, mereka sangat sedia membantu rahasia. Rahasia sangat berterima kasih. Hal yang biasa rahasia rasakan ketika menghadapi tugas atau ujian yang datang dengan tenggat waktu yang ketat. Biasanya rahasia mengalami cemas, takut akan kehabisan waktu untuk mengerjakannya. Terkadang yang dari kita santai jadi SKS, kebut semalam. Namun dengan tenggat waktu yang singkat itu juga membantu perubahan dan pola pikir rahasia menjadi lebih cepat dan akurat karena kita didesak oleh waktu dan kita harus bisa mengerjakan tugas itu tepat waktu tanpa ada keraguan dalam mengerjakannya. Untuk rahasia sendiri jarang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu atau prioritas antara studi dan kegiatan pribadi. Karena rahasia sudah terbiasa dengan hal itu, rahasia bahkan dari pagi sampai malam kuliah, dari pagi hingga sore di Poltekkes, kemudian dilanjutkan di USS, dan juga tidak lupa dengan aktivitas organisasi. Dalam pengaturan waktu antara utama kegiatan kampus atau kegiatan studi dengan kegiatan pribadi, rahasia dapat menghandle hal tersebut dengan lumayan baik, dengan waktu yang pas dan insya Allah tidak mengganggu waktu pribadi rahasia. Kalau untuk merasa cemas atau takut, bertanya kepada dosen atau teman sekelas jika mengalami kesulitan pada materi. Itu pernah rahasia alami ketika awal masuk kampus. Ketika rahasia belum terlalu kenal dengan teman-teman, belum juga kenal dengan dosen yang baru. Nah, disitulah letak awal rahasia memiliki keraguan untuk bertanya. Namun akhir-akhir ini dengan bertambah dekatnya dengan teman-teman serta dosen, rahasia jadi tidak takut untuk bertanya karena kan udah lumayan kenal. Dan kita tahu kalau materi yang sulit dan kita tidak mengerti itu harus bertanya dengan sepuh punten, dengan gurunya langsung, karena itu merupakan ilmu yang kita perlu dapatkan dan itu wajib kita dapatkan karena kampus merupakan tempat kita mengambil ilmu. Dan begitulah cara mendapatkan ilmu, dengan bertanya. Jika malu bertanya maka kita sesat di jalan. Izin. Kita juga harus mau bertanya jika kita mengalami kesulitan. Karena dengan kita bertanya, otak kita langsung menerka dan mendapatkan ilmu tersebut langsung karena kita yang mengalaminya, bukan orang lain. Mungkin agak berbeda dengan membaca buku yang kita harus membaca, melihat berkali-kali mungkin bagi yang susah menghafal. Untuk pengalaman rahasia pribadi, lebih ingat ketika materi itu rahasia tanyakan secara langsung dibandingkan rahasia ulangi terus baca. Menurut rahasia, ketika kita bertanya, pertanyaan itu kita jelas, kita tahu apa yang kita bingung, apa yang kita tidak tahu, apa yang ingin kita tahu, dan hal itu terjawab dengan bantuan oleh dosen. Kemudian ilmu itu penting sekali. Jika kita ragu ingin mendapatkan ilmu,
maka bukan di kampuslah tempat kita belajar. Namun jika kita ingin menuntut ilmu, kita ingin mendapatkan ilmu, maka kampus itulah tempat kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, janganlah kita takut untuk bertanya, apalagi pertanyaan tersebut merupakan suatu jalan untuk menuju kesuksesan kita. Terima kasih.